Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kelompok dari kelas 5D Manajemen yang akan mempresentasikan tentang analisis SWOT salah satu UMKM yang ada di Garut, yaitu Cipsang Manga. Cipsang Manga ini telah berdiri sejak bulan Juli tahun 2019 yang dikelola oleh Pak Ahmad dan istrinya, yaitu yang bernama Bu Syifa, yang berlokasi di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Hal yang melatar belakangi usaha Cipsang Manga yaitu sebelumnya Pak Ahmad ini bekerja di luar kota, namun karena sakit, akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti bekerja dan sebaiknya berwirausaha dengan membuat keripik pisang. Nama produk Cipsang Manga ini diambil dari kata bahasa Inggris yaitu chips yang artinya keripik, yang sang diambil dari kata buah pisang. Sementara nama Manga diambil dari nama panggilan Pak Ahmad beserta adik kembarnya. Sejak memulai usaha, beliau telah meluncurkan 3 buah produk, maksudnya 3 varian rasa, yaitu original, manis, dan madu. Seiring berkembangnya waktu, beliau akhirnya berinovasi untuk mengembangkan produknya menjadi 11 rasa, yaitu ada varian barbecue, lumer, dan varian cipsang nangka mentah. Mencari supplier untuk bahan mentah sulit karena untuk beli ke petani harus beli 1 truk penuh, sementara usaha Cipsang masih merintis, belum dalam skala besar. Tujuan dari usaha Cipsang yaitu tentunya profit oriented, namun dibarengi dengan menambah silaturahmi. Sedangkan sistem pemasaran yang digunakan yaitu dengan penjualan dari teman ke teman, supply ke toko oleh-oleh yaitu di Sukaregang dan Tarogong, dan membuat akun bisnis di media sosial yakni Instagram, Facebook, dan e-commerce Shopee. Untuk supply ke toko sudah tidak dilakukan karena pandemi COVID-19 membuat toko-toko tersebut sepi pelanggan. Ditambah sebelumnya penjualan lebih meningkat secara online daripada di toko oleh-oleh. Di toko oleh menyimpan 10 pieces seminggu terjual. Untuk modal usaha di awalnya menggunakan uang pribadi sebesar 500.000 kurang lebihnya. Namun keuntungan yang diperoleh secara per bulannya sekitar 2 juta. Adanya pandemi COVID-19 justru penjualannya lebih meningkat karena mungkin pelanggannya lebih banyak beraktivitas di rumah dan belanja online. Target pelanggan untuk Cipsang sendiri sebenarnya anak muda, namun justru yang lebih banyak peminatnya adalah anak kecil karena varian rasanya ada yang manis. Intinya Cipsang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Alinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskripsi lingkungan internal dan eksternal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Cipsang Mang AA ini yaitu 1. Menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik, 2. Tanpa bahan pengawet, pewarna, dan pengawet rasa, yang ketiga rasanya enak, yang keempat dipercaya pelanggan, kelima sudah ada izin dari Dinas Kesehatan, dan yang keenam menggunakan minyak sekali pakai. Lalu ada kelemahan atau weakness.
Kelemahan internal UMKM Cipsang Mang AA ini yaitu satu, kemasan untuk varian rasa lumer dari plastik sehingga ketika terkena panas tampilannya menjadi berbeda. Yang kedua, peralatan masih manual. Lalu yang ketiga, ketebalan cipsang berbeda jika dikerjakan oleh orang yang berbeda. Yang keempat, segi pemasaran belum maksimal. Yang kelima, kurang sumber daya manusia. Dan yang keenam, proses memakan waktu yang lama untuk setiap tahapan. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threat atau peluang dan ancaman, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Adapun peluang dari Cipsang Mang AA ini yaitu satu, menjadi camilan favorit semua orang. Yang kedua, menjadi salah satu cenderamata cemilan terbaik Garut. Yang ketiga, permintaan pasar akan keripik pisang yang semakin meningkat. Yang keempat, kondisi masyarakat yang konsumtif sehingga memudahkan pemasaran. Yang kelima, memungkinkan untuk memperluas bisnis. Dan yang keenam, adanya kredit usaha. Lalu ada ancaman. Ancaman dari Cipsang Mang AA ini yaitu semakin ketat persaingan di pasar akan produk yang sama. Lalu yang kedua, jaringan pemasaran pesaing lebih luas. Yang ketiga, naiknya harga bahan baku karena jumlahnya terbatas. Yang keempat, barang substitusi atau misalnya keripik singkong relatif lebih murah. Yang kelima, pola konsumsi masyarakat berubah-ubah. Dan yang terakhir, teknologi yang dipakai pesaing lebih canggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Eri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Alinda, yaitu tentang analisis lingkungan industri. Lingkungan industri adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi langsung atau mempengaruhi langsung suatu perusahaan dan arti serta ya. Berdasarkan metode analisis 5 kekuatan atau Porter's 5 Force Analysis, ada 5 macam faktor yang menganalisis lingkungan industri, yaitu yang pertama, threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Ancaman banyaknya pendatang baru usaha keripik pisang sangat berpotensi besar karena usaha ini tidak memerlukan modal yang sangat besar. Pengolahan keripik pisang juga cukup mudah dilakukan. Saat ini banyaknya marketplace sebagai media untuk transaksi jual beli dalam menjangkau pelanggan secara luas. Namun agar dipercaya pelanggan, sebuah produk memerlukan perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk para pendatang baru, perizinan ini sangatlah penting. Namun juga sangat sulit karena memerlukan waktu yang lama. Yang kedua ada bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Ancaman kekuatan tawar-menawar pemasok untuk Cipsang Mang AA cukup kuat karena tergantung bagaimana harga bahan baku dipasarkan dan pengaruh alam. Daya tawar pemasok yang sangat kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaiknya, semakin rendah daya tawar pemasok, maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Yang ketiga ada bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli. Ancaman kekuatan tawar-menawar pelanggan untuk Cipsang Mang AA terbilang kuat karena harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain sangat kompetitif. Pelanggan membeli barang yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan bayarnya. Oleh karena itu, banyaknya pilihan produk sejenis membuat pelanggan dengan mudah beralih kepada produk yang lebih murah. 4. Ada threat of substitutes atau hambatan bagi produk pengganti. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan kita. Begitupun sebaliknya. Untuk keripik pisang barat,
Untuk keripik pisang yang substitusi sangat banyak, bahkan harga relatif murah. Contohnya keripik singkong. Hal ini dapat menjadi suatu ancaman yang kuat dalam bisnis UMKM Cipsang Mang AA. Yang kelima ada rivalry among existing competitors atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Beberapa pesaing Cipsang Mang AA yaitu Zana Chips, Sang Dewa, keripik pisang kepok aneka, dan lain-lain. Pesaing yang lebih spesifik menjual produk sejenis pasti tidak terlalu jauh adalah Zanana Chips. Zanana Chips mulai beroperasi sejak tahun 2013, sedangkan Cipsang Mang AA mulai beroperasi tahun 2019. Cipsang Mang AA sebagai pendatang baru perlu banyak evaluasi dan perbaikan dalam peningkatan pengembangan usahanya, terutama dalam segi pemasarannya. Namun dari segi varian rasa, Cipsang Mang AA lebih unggul karena ada 11 varian rasa sebagai pilihan konsumen, sedangkan Zanana Chips hanya ada 5 rasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ilham Praidi. Terima kasih Saudara Heri, saya akan meneruskan presentasi yang sudah dipresentasikan oleh Saudara Heri. Berdasarkan hasil analisis matrik dan diagram SWOT, UMKM Cipsang Mang AA berada di posisi atau situasi yang menguntungkan, yakni berada pada kuadran 1 karena lebih banyaknya strike dan opportunities yang dimilikinya sehingga dapat memanfaatkan opportunities. Rekomendasi strategi yang diambil dengan strategi pertumbuhan agresif dan progresif. UMKM Cipsang Mang AA dalam kondisi prima dan mantap sehingga dapat sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, membesarkan pertumbuhan bisnis usaha, dan meraih kemajuan secara maksimal. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh STIA Sanggana Garut berdasarkan matriks SWOT antara lain ada 10. Yang ke-1, memilih bahan baku yang berkualitas untuk meningkatkan cita rasa. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan untuk terus memproduksi keripik pisang yang enak dan aman dikonsumsi. Yang ketiga, mencoba untuk mendaftarkan kemasan aluminium foil pada produk Cipsang Mang AA. Yang keempat, meningkatkan pemasaran. Yang kelima, memperbaharui sumber daya manusia. Yang keenam, meningkatkan peralatan yang digunakan. Yang ketujuh, terus berinovasi membuat keripik pisang dengan varian rasa yang unik dan enak. Berupaya menyesuaikan produk Cipsang dengan tren yang terjadi saat ini, mencari supplier untuk diajak bekerja sama, dan yang terakhir mengikuti pelatihan berwirausaha untuk mengembangkan usahanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ilham. Jadi untuk kesimpulannya, evaluasi strategi yang perlu diterapkan UMKM Cipsang Mang AA yang harus dilakukan adalah dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki UMKM Cipsang Mang AA. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi UMKM Cipsang Mang AA. Begitupun dengan peluang dan ancaman yang dihadapinya, kedua faktor ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menganalisa situasi yang dihadapi oleh UMKM Cipsang Mang AA untuk terus bertahan dalam persaingan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Natasha. Silahkan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.